Hai Style Lovers, perkenalkan saya Dr. Gloria Novelita, spesialis kulit dan kelamin. Saya seorang dermatologis dan sehari-hari berpraktek di klinik Skin & Co Skincare Laser Clinic dan juga salah satu rumah sakit di Jakarta. Jadi eksim adalah suatu definisi luas dari kondisi peradangan kulit atau eksema. Kita sebut secara medis sebagai dermatitis. Ada banyak sekali spektrum dari eksim atau dermatitis ini bergantung dari apa penyebabnya, kemudian lokasinya ada di mana. Jadi biasanya kalau kamu mengalami peradangan kulit, maka terminologi general yang digunakan adalah eksim atau eksema. Nah, eksim sendiri ada banyak sekali kategorinya. Biasanya untuk anak-anak yang banyak diderita adalah disebut sebagai dermatitis atopi. Nah, ini biasanya muncul mulai usia balita, kemudian juga bisa berlanjut sampai dewasa. Ciri khasnya adalah adanya suatu bercak kemerahan yang bisa disertai rasa gatal. Biasanya kalau pada bayi atau anak-anak muncul di daerah pipi, kemudian pada balita dan anak lebih besar muncul di lipat lengan, kemudian lutut bagian belakang, dan keluhan ini muncul hilang timbul. Bentuk eksema yang lain adalah dermatitis seboroid, atau ada juga yang disebut sebagai eksim ketombe kulit atau kulit kepala, jadi ditandai dengan bentuk bercak kemerahan dengan sisik yang warnanya kekuningan. Biasanya muncul di kulit kepala dalam bentuk ketombe, lalu kalau di wajah bisa muncul di sekitar area alis, daerah smile lines, dan juga di area-area tubuh lain yang memang produksi sebumnya banyak. Biasanya eksim ini rasanya tidak terlalu gatal dan seringkali kulit terlihat kemerahan, terutama bila terkena cuaca panas. Nah, eksim yang lain adalah dermatitis intertrigonosa yang biasanya muncul di daerah lipatan-lipatan karena gesekan dan lembab. Misalnya di daerah ketiak, di bawah payudara, maupun di daerah lipat paha. Bentuk eksim yang lain adalah dermatitis molaris yang biasanya bentuknya seperti koin, kemudian dia agak basah, umumnya timbul di tungkai. Jadi ada banyak sekali spektrum eksim yang tentunya perlu untuk didiagnosa secara detail oleh seorang dermatologis, karena bisa saja seorang individu memiliki eksim yang berbeda-beda bergantung dari situasi dan kondisi kulitnya. Untuk yang mengalami eksema, dimulai dengan pemilihan mandi. Jadi gunakanlah air biasa, bukan air panas, karena seringkali penggunaan air panas yang dilakukan secara kontinu, maka justru akan mengangkat lemak alami yang ada di permukaan kulit, nantinya akan membuat kulit kamu menjadi lebih kering dan lebih mudah mengalami iritasi atau flare eksema. Yang kedua, pilihlah sabun yang sesuai. Jadi sabun seperti apa? Sabun yang kalau bisa tidak terlalu memiliki kemampuan buih yang banyak. Biasanya kalau kita lihat ingredientsnya yang tidak mengandung sodium lauryl sulfat. Karena semakin suatu sabun kemudian memiliki busa yang banyak, maka dia memiliki kemampuan untuk mengangkat kotoran lebih tinggi. Apakah lebih baik? Tidak selalu. Kalau kamu punya eksema, justru itu akan mengangkat lemak alami yang ada di permukaan kulit. Lalu juga lihat, apakah sabun yang kamu miliki itu memiliki kandungan antiseptik. Penggunaan antiseptik yang dilakukan secara menerus-menerus itu juga tidak disarankan. Juga kalau bisa sabun tidak terlalu wangi, karena parfum pada beberapa individu justru dapat menyebabkan iritasi. Nah, yang kedua juga pastikan bagaimana cara kamu mandi. Pada individu dengan eksema tidak disarankan misalnya untuk menggunakan scrub atau menggunakan loofah, karena akan terlalu menyebabkan iritasi atau kerusakan justru pada permukaan kulit. Setelah mandi, keringkan badan dengan handuk yang lembut. Jadi pilihlah rambut yang lembut, tidak yang kasar, karena justru akan menyebabkan iritasi di permukaan kulit. Lalu lanjutkan dengan menggunakan pelembab
saat kulit masih dalam keadaan setengah basah. Kenapa? Agar pelembab bisa lebih optimal digunakan di kulit. Pelembab ada banyak sekali jenis, pilihlah yang sesuai kebutuhan. Ada pelembab yang cukup ringan, ada juga pelembab yang lebih oklusif atau lebih lengket. Tentu setiap orang berbeda-beda. Misalnya kalau kamu sering berada di ruangan ber-AC, pilihlah pelembab yang lebih lengket, yang sifatnya krim. Tapi kalau kamu banyak kegiatan outdoor non-AC, kamu bisa menggunakan pelembab yang berbahan dasar lotion supaya lebih nyaman untuk beraktivitas. Dan jangan lupa yang paling penting, meskipun gatal, jangan pernah menggaruk kulitmu karena akan menyebabkan kulit justru semakin rusak dan nantinya akan terjadi aktivasi sel radang dan sel gatal yang kita sebut sebagai histamin. Nantinya kamu justru akan merasa semakin gatal dan mengaktifasi yang kita sebut sebagai siklus gatal garuk. Jadi apapun yang terjadi, jangan lupa tidak boleh untuk menggaruk kulitmu. Bila eksim kamu sedang flat, sebetulnya tidak ada makanan tertentu yang harus dihindari. Tapi ada individu-individu dengan dermatitis seborrheic misalnya, apabila makan makanan yang pedas, berminyak, berkeringat, kemudian dapat menyebabkan eksemanya lebih nyata. Nah, kalau memang itu terjadi, kamu sebaiknya menghindari makanan itu. Jadi bergantung dari eksimnya jenis apa. Lalu kebiasaan lain apa? Kebiasaan lain adalah kebiasaan misalnya menggaruk kulit. Itu juga sangat tidak disarankan karena akan menyebabkan peradangannya justru menjadi lebih luas dan lebih dalam. Tuh, jangan lupa juga perhatikan pakaian yang kamu pakai. Jadi, apabila suatu eksim sedang meradang, pilihlah pakaian yang tidak terlalu ketat dengan bahan yang lembut, kalau bisa dengan bahan katun sehingga tidak terasa panas menyebabkan kamu berkeringat dan juga tidak akan terasa gatal di permukaan kulit. Menular ini sangat menarik ya, karena kalau kamu sedang kambuh eksimnya tentu terlihatnya sangat tidak nyaman ya, ada bercak merah dan banyak dan luas. Nah, menariknya eksim ini ternyata tidak menular. Meskipun secara kasat mata rasanya cukup ngeri ya, tapi sebetulnya sangat tidak menular. Kalaupun suatu eksim itu meluas pada seseorang individu, itu karena terjadi perjalanan penyakitnya saja, sehingga kemudian dia melebar, bertambah banyak. Tapi tidak akan menularkan misalnya dengan kontak berjabat tangan, berpelukan, atau duduk bersebelahan, ataupun menggunakan alat makan bersama. Jadi, eksim adalah penyakit yang tidak menular, meskipun demikian bisa meluas pada seseorang, sehingga tetap penanganannya harus tepat dan dilakukan sedini mungkin.